sejak periode pertama kami dimapankan itu. Dan saya datang sini, saya cuma ke sana gitu. Jarang, hampir tidak pernah mampir di ruang-ruang anggota, apalagi mau pantau peristiwa sidang atau rapat-rapat anggota di setiap komite. Karena memang juga nggak pernah dilibatkan gitu. Yang sebetulnya, tapi saya juga bersyukur ketika ada yang bereaksi. Ini Adinda Kadek ini bereaksi itu pas setelah terpilih dulu pada periode kedua, saya aja ke Mongolia waktu itu. Jadi dianggap ini semacam apa namanya, semacam ya ucapan terima kasih. Nggak seperti itu sebetulnya, karena waktu itu dari Indonesia itu yang jadi namanya pimpinan parlemen, jaringan parlemen dunia untuk Bank Dunia itu dari Asia itu cuma kalian berdua, saya dan Garin itu dari Filipina. Pada itu pertemuan Pinov di Mongolia. Nah, saya punya kewenangan untuk itu. Habis itu tidak ada lagi yang dari Indonesia atau dari Asia Tenggara, mungkin tidak ada lagi. Jadi, nah ketika saya nulis itu sebetulnya yang pantauan saya dari luar gitu. Di era kami 2 periode nggak ada yang adu jotos di DPD. Nah, itu nggak ada itu, ya itu. Jadi karena itu kita jaga betul marwah DPD. Tidak ada. Meskipun kami dimarahin nih, saya kira dimarahin. Mervin ini mereka berdua adik-adik saya ini merupakan tim saya waktu itu, dan andainya peristiwa itu terjadi belakangan ini atau hari ini, maka saya tidak akan pernah terpilih jadi pimpinan DPD. Nah pasti tidak ada uang. Mereka nihil rupiah dikasih berapa? Padahal tidak ada. Makan-makan pun tidak ada untuk tim saya. Makanya saya bangga dua periode saya jadi anggota pimpinan DPD itu nihil rupiah. Padahal yang kasih uang saya pertama itu saya masih ingat betul. Itu Pak Ginanjar kasih cek saya 50 juta. Itu dia dorong saya untuk jadi pimpinan atau ketua DPD pada saat itu. Kemudian di dalam forum ini. Dalam forum itu kemudian waktu berlangsung itu mulai persiapan tuh Pak Ginanjar minta pajak Farid kayak saya 10.000 US dollar. Itulah digunakan untuk makan-makan kecil, nggak ada gunanya, nggak ada artinya dibanding dengan kekuatan uang besar yang selalu beredar di dalam proses pemilihan pimpinan lembaga yang lain. Gitu ya. Jadi kayak saya pikir makanya saya kira kami tenang-tenang saja gitu untuk pemilihan perubahan tatib 2,5 tahun pun waktu itu menghilang, ya nanti periode kedua baru kemudian diwujudkan, gitu kan saya kira. Makanya yang saya sebetulnya melihat gitu ya, Pak, ini ini jangan sampai ini kan sebetulnya yang saya sebut dengan karma pengkhianatan, karma keserakahan, dan karma apa yang disebut dengan gairah kekuasaan, gairah jabatan. Itu pasti jatuh pelirinya juga. Teman-teman di Bali itu ya saya kira percaya karma-karma seperti itu ya. Gitu. Nah, saya apresiasi kalau niatnya seperti tadi tata tertib. Karena memang tata tertib filosofinya itu, hakikat keberadaan tata tertib itu adalah mengatur secara internal agar lembaga itu, organisasi itu teratur. Itu yang dikatakan order. Bahasa Inggrisnya kan kalau law and order, law itu aturan, undang-undang sebetulnya. Dan kalau ordernya itu adalah tata tertib yang mengatur di internal. Saya setuju untuk memberikan sanksi-sanksi seperti itu, karena dulu juga memang sekitar satu itu tidak pernah terjadi. Dan sehingga ya kadang-kadang ya kita nggak bisa ini. Kita rapat saja ini, saya masih ingat tuh untuk kelanjutan proses pembahasan DPR untuk bagaimana menindaklanjuti rancangan undang-undang kelautan, ya saya masih ingat tuh rancangan undang-undang kelautan yang kemudian disahkan DPR. Sekarang undang-undang kelautan itu kan dari DPD periode kedua kita kan, ya. Itu kami undang orang untuk bahas bersama DPR sampai rapat di Sentul waktu itu oleh Dewan Kelautan. Nggak ada yang hadir, cuma Pak Jasa Purba saya kira. Di lantai 8 ruang kerja saya, ketika saya undang teman-teman untuk bahas itu. Nah,
Kita bersyukur pada Pak Firman Subagio, teman saya DPR, dan kemudian Pak Ignatius Mulyono, ketua balik pada waktu itu DPR, yang kemudian melanjutkan itu. Kemudian di ruang saya di lantai 8 itu, tempat pertemuan untuk bagaimana bisa terwujud menjadi undang-undang melalui pembahasan di DPR kelak. Dan itu kemudian jadi. Jadi kerjasama, saya paham betul dan saya mengapresiasi betul jika kemudian faktor presensi itu menjadi satu ukuran untuk memberikan sanksi administrasi, sanksi moral pada setiap anggota sebagai bagian dari pelanggaran etik.